Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Kandat yang Pak Sam banggakan. Ketemu lagi dengan Pak Sam dalam agenda kita yaitu belajar daring dari rumah. Untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita belajar pada kesempatan kali ini, Pak Sam tidak lupa untuk selalu mengingatkan kalian, mengingatkan Pak Sam juga, mari kita bersama-sama berusaha untuk segera memutus tali persebaran COVID-19. Dengan cara apa? Dengan cara kita mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh Satgas COVID-19. Dengan cara apa? Satu, selalu jaga kebersihan. Sesering mungkin kita untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun serta air yang mengalir. Kemudian kalau terpaksa kita keluar dari rumah, maka wajib kita menggunakan masker dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Karena hanya itulah untuk sementara ini usaha kita agar kita bisa ikut memutuskan tali persebaran COVID-19. Baik, untuk anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita nanti akan melanjutkan materi bilangan berpangkat. Kalau kemarin kita sudah belajar bilangan berpangkat positif, untuk kesempatan kali ini kita nanti akan belajar bilangan berpangkat 0 dan pangkat negatif. Baik, untuk yang pertama, untuk anakku sekalian, nanti kita akan belajar bilangan berpangkat 0. Berpangkat 0. Ini apa ini? Ya. Kok ini muncul-muncul ini apa? Baik, untuk yang pertama yaitu bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 dalam agenda kita yaitu belajar dari rumah bersama Pak Sam. Kemudian yang namanya bilangan berpangkat 0 itu berapa dong? Baik, kita perhatikan ini. Ketika kita punya 3 pangkat 4, 3 pangkat 4 itu artinya kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 81. Kemudian misalkan ini kita turunkan pangkatnya. 3 pangkat 4 kita belajar bilangan berpangkat 0, menemukan bilangan berpangkat 0 itu dengan menggunakan pola bilangan yang sudah kalian pelajari di kelas 8. 3 pangkat 4 sekarang turun menjadi 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berapa? 3 pangkat 3 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Terus misalkan lagi kita turunkan lagi, berarti jadi berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. Kalau kita lanjut, turun lagi 3 pangkat 1 artinya 3, maka sama dengan 3. Turun lagi 3 pangkat 0 hasilnya berapa? Nah ini akan kita cari. 3 pangkat 0 itu berapa? Coba kita perhatikan. 81 ke 27. Kalau pangkatnya semakin turun, ini 3-nya perkaliannya hilang 1. Artinya dia adalah dibagi dengan 3. 81 dibagi 3, 27. Kemudian ke bawah lagi, maka dibagi lagi. Dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3 lagi. Dibagi 3 lagi. Dan seterusnya. Ketika turun 1, 2 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 3 selalu dibagi 3. Maka ini 2 ke 1 juga dibagi dengan 3. 9 bagi 3 berapa? 3. Nah,
Karena ini selalu dibagi 3, maka turun berikutnya juga dibagi dengan 3. Maka 3 bagi 3 berapa? 1. 3 bagi 3 adalah 1. Oke, maka ketemulah 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kemudian, maka ketika cara ini kita gunakan untuk mencari 2 pangkat 0. Nanti hasilnya apakah juga sama dengan 1? Coba kita lihat. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 0 berapa? Tanpa kita menggunakan ini pun, coba kita lihat di sini. 16 ke 8 berarti dibagi 2. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 1. Maka 2 pangkat 0 juga 1. Sehingga kesimpulannya apa? 3 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Maka bisa kita simpulkan A pangkat 0. A ini maksudnya bilangan ya. Bilangan berapapun kecuali 0. Jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Ya, berarti kita sudah ketemu. Diingat-ingat betul ini, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Ini diingat-ingat betul. Berapapun bilangannya dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Kenapa Pak Sam ulang-ulang? Biar kalian segera mengerti dan hafal. 1 pangkat 0, 1. 2 pangkat 0, 1. 3 pangkat 0, 1. 100 pangkat 0 juga 1. Lanjut. Sekarang bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat negatif. Kalau tadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2 adalah 4. Kalau teori tadi, pola tadi atau cara yang tadi kita teruskan ke bawah lagi, setelah 2 pangkat 0, berarti bawahnya berapa kalau turun 1? 2 pangkat min berapa? 2 pangkat min 1. 2, 1, 0, turun lagi min 1, maka sini lagi min 2. Dengan cara yang sama, dengan pola yang sama seperti tadi. Ya, jangan lupa. Ini. Klik-klik. Dengan cara yang sama, maka berarti semakin ke bawah selalu dibagi dengan 2. 1 bagi 2 berapa? 1 per 2. Berarti 2 pangkat min 1 itu sama dengan setengah. 1 per 2. Saya tidak misalnya setengah. Ini kita anggap saja 1 per 2 biar lebih mudah. Kemudian, kalau kita semakin turun lagi, maka ini adalah 2 pangkat min 2. 2 pangkat min 2. Maka ini turun lagi, dibagi 2 lagi. 1 per 2 bagi 2 berapa? 1 per 2 bagi 2 berapa? 1 per 4. 1 per 4. Nah, coba sekarang kita lihat ini. 4, apa hubungannya dengan 2 dengan min 2? 4 itu adalah 2 pangkat 2. Berarti minnya hilang, ini ganti 1 per 2 pangkat 2. Nah, ini 2 pangkat 2. 2 ini adalah ini. Minnya ganti 1 di atas. Kesimpulannya apa? Jika ada bilangan yang dipangkatkan negatif, maka menjadi apa? 1 per bilangan itu pangkat. Pangkatnya berapa? Ya pangkat yang ditanyakan. Itu berarti kesimpulannya. Misalkan lagi ini, 2 pangkat min 3. Berarti ini menjadi berapa? 1 per 2 pangkat 3. Pinter. Cara yang lain, misalkan Pak Sam punya 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5. Pada pangkat positif, ketika ininya sama, apa ini namanya? Ya, sama. Bilangan pokoknya sama, ini 2, ini 2.
maka pangkat dibagi dengan pangkat itu pangkatnya menjadi pengurangan. 2 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat min 3. 2 kurangi 3 adalah min 3. Atau dengan cara yang lain, 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 itu berarti kan 2 kali 2 per 2 pangkat 5 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini kita coret, seret, tinggal 1, coret, seret, tinggal 3. Berarti 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 5 hasilnya 2 pangkat min 3. 2 pangkat 2 per 2 pangkat 5 hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 3. Lupa kok enggak sama hasilnya. Maka kalau pertanyaannya ini dengan ini sama, hasilnya tidak sama, itu mengandung makna apa? Ini sama dengan ini. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat min 3, 2 pangkat min 3. 1 per 2 pangkat 3, 1 per 2 pangkat 3. Sama enggak? Sama. Nah, kalau sama seperti itu, nah, ini dengan ini adalah sama. Maka bisa dari 1 dan 2 itu bisa kita simpulkan bahwa 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sehingga kalau kita punya A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Berapapun nilai A-nya ini. Minnya hilang, jadi positif, ini 1 per. Nah, itu untuk bilangan berpangkat negatif. Kalau pangkat 0 tadi adalah sama dengan, berapa pangkat 0? Pangkat 0 sama dengan 1. Sekarang kalau pangkat negatif sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, seperti itu. Lanjut. Contoh, ubahlah bentuk 4 pangkat min 3 menjadi bilangan berpangkat positif. Mudah apa sulit? Sangat mudah. 4 pangkat min 3 itu mengandung arti apa? 1 per 4 pangkat 3. Sangat mudah sekali. Pangkat negatif sama dengan 1 per A pangkat N. Maka 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Bisa? Sangat bisa. Good job. Baik anak-anakku, kita lanjut untuk bilangan bentuk akar. Untuk bilangan bentuk akar, ini saya kira bukan hal yang asing lagi buat kalian. Tapi tidak salah jika tidak ada salahnya jika kita mengulang kembali. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Untuk akar A pangkat 2 itu hasilnya adalah A. Sebagai contoh, misalkan kalian punya 4 akar 4. Akar 4 itu berapa? Akar 4 adalah 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Maka kalau ini 2 pangkat 2 atau akar 4 sama dengan adalah 2. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Akar 9 berapa? 3. Berarti kan ini 3 pangkat 2. Berarti ini juga 3. Kemudian jika ini akar pangkat 3 dari A pangkat 3, ini dengan ini sama, maka hasilnya adalah ini yang dipangkatkan. Ada perkalian akar A kali akar B, maka bisa juga kita rubah menjadi akar A kali B. Sifat yang keempat, pembagian akar A dibagi akar B sama dengan akar A bagi B. Sifat yang kelima, A akar C ditambah B akar C, ini akarnya yang diakar adalah sama, maka sama dengan A tambah B dikurung kali akar C. Pakai. Kemudian F.
A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Oh sama, maaf. Terulang. Yang G, A akar C kali B akar Do sama dengan A kali B kali akar C kali D. A kali B kali akar C kali akar D. Kemudian yang H, A akar C per B akar D sama dengan dipecah. A akar B kali akar C per akar D. Sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Saya kira itu untuk sifat-sifat operasi bentuk akar hanya mengulang saja. Kemudian kita terapkan ke dalam contoh untuk bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bilangan pangkat 0 dan bilangan negatif serta bentuk akar. Contoh, tentukan hasil operasi bilangan berpangkat berikut. A 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 0. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 3 pangkat 0 berapa? Pangkat 0 hasilnya adalah 1. Maka 8 tambah 1 sama dengan 9. 2 pangkat 0 kali 2 pangkat min 3. Kalau bilangan yang dipangkatkan ini adalah sama, maka pangkatnya tinggal menjumlahkan. 2 pangkat 0 tambah min 3. 0 tambah min 3, min 3. 2 pangkat min 3. Ingat, pangkat negatif sama dengan tinggal per. Pangkatnya menjadi positif. Berarti menjadi 1 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 1 per 8. Atau 2 pangkat 0 kali 2 pangkat min 3 sama dengan 2 pangkat 0 berapa? 1. 2 pangkat min 3 berapa? 1 per 2 pangkat 3. Berarti 1 kali 1 per 8. Sama dengan 1 per 8. Sama saja. Kemudian contoh berikutnya. 1 per 5 pangkat min 3 berarti itu mengandung makna. Ingat. 1 per 5, nah ini 1 per 5 maka sama dengan 5. 1 per 5 sama dengan 5, apa ini? 5 itu artinya apa saja? 5 pangkat 1. Berarti 1 per 5, 1 per 5, 5 itu artinya 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 kalau dibawa ke sini menjadi apa? 5 pangkat min 1. Sehingga ini 1 per 5 itu artinya 1 per 5 pangkat 1, maka 5 pangkat min 1. Nah, min 3 ini apa? Ini. Sehingga menjadi apa? Pangkat dipangkatkan menjadi kali. 5 pangkat min 1 kali min 3. Min kali min plus 1 kali 3, 3. Menjadi 5 pangkat 3. Sama dengan 125. Kemudian contoh yang keempat. Min 1 per 4 pangkat min 4 kali min 1 per 4 pangkat 0 kali min 1 per 4 pangkat 4. Gimana ini caranya? Sulit ya ini ya. Tetapi sebenarnya ini tidak sulit. Kita gunakan prinsip ini, lihat. Ya. Ini. Nah, yang dipangkatkan adalah sama. Sama-sama seper min 1 per 4. Kalau perkalian, maka pangkatnya tinggal menjumlahkan. Kayak ini. 2 pangkat 0 kali 2 pangkat min 3. Pangkatnya tinggal menjumlahkan. Iya, seperti itu. Karena ini dengan ini sama, maka pangkatnya tinggal menjumlahkan. Min 4 tambah 0 tambah 4. Min 4 tambah 0, min 4. Min 4 tambah 4 sama dengan min 4 tambah 4 berapa?
0. Min 1/4 pangkat 0. Pangkat 0 hasilnya adalah berapa pangkat 0? 1. Nah, itu beberapa contoh untuk bilangan pangkat 0, pangkat negatif, dan gabungan antara pangkat 0 maupun pangkat negatif. Contoh berikutnya, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Akar 75 itu bisa kita rubah menjadi akar 25 kali 3. Prinsipnya menyederhanakan bentuk akar itu adalah kita buat 75 itu menjadi sebuah perkalian di mana salah satu harus bisa dirubah, dicari bentuk akarnya. Kayak ini. 25 kan bisa kita cari akarnya. 25 berapa akarnya? 5. Kenapa tidak 5 kali 15? Padahal 5 kali 15 kali 5, 15 kali 5 juga 75. Kalau kita menggunakan 15 kali 5, 15 berapa akarnya? Kita tidak tahu. 5 berapa akarnya? Juga tidak tahu. Maka kita menggunakan 25 kali 3. Berarti ini menjadi apa? Akar 25 kali akar 3. Sekarang kita tahu akar 25 berapa? 5. Berarti 5 akar 3. Nah, hasilnya berapa Pak 5 akar 3? Ya enggak tahu akar 3 itu berapa. Kita bisa menggunakan kalkulator kalau mau mencari akar 3 atau menggunakan tabel. Yang jelas karena ini hanya kita disuruh menyederhanakan 5 akar 3. Saya kira itu untuk menyederhanakan. Kemudian contoh berikutnya akar 500 sama. Caranya ya seperti ini. Kira-kira kita rubah jadi berapa? 500 ya 100 kali 5. Akar 100 adalah 10, maka 10 akar 5. Nah, kalau seperti ini, nolnya berapa ini? 0,1 2 3 4 5 6. Berarti menjadi 6. 6 berarti 1 juta. Akar 81 dibagi akar 1 juta. Akar 81 berapa? 9. Akar 1 juta berapa? 1000. Berarti 9 per 1000. 0,009. Mudah juga. Nah, kalau misalnya seperti ini, campuran seperti ini. 7 akar 3 tambah akar 48 dikurangi akar 192. Caranya sama saja. 7 akar 3 ini sudah sederhana, tambah akar 48-nya yang kita rubah. Jadi 16 kali 3. Kenapa tidak 24 kali 2? 24 belum bisa diakar. Kita menggunakan 16 kali 3. Kemudian 192 kita menggunakan 64 kali 3. Usahakan perkaliannya ini adalah selalu yang terbesar akarnya. Kalau tidak terbesar apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tapi nanti kalian 2 kali kerja. Contoh misalkan ini. 16 kali berapa? 12. Nah, kan 2 kali kerja nanti. 7 akar 3 ditambah 16 akar 16 kali akar 3 dikurangi akar 64 kali akar 3. Pasti setiap suku akhirnya mempunyai akar yang sama. Ini suku yang paling depan akar 3. Ini akar 3. Ini juga akar 3. Maka ini menjadi 7 akar 3 ditambah 4 akar 3. Dari mana 4 akar 3? Akar 16. Berarti 4. Dapatnya 8 dari mana? Ini akar 64. 7 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurangi 8 akar 3. Penjumlahan dan pengurangan kalau akarnya sudah sama, maka kita tinggal mengoperasikan ini. 7 tambah 4, 11. 11 dikurangi 3, 11 dikurangi 8, 3. 3 akar 3. Ini tinggal menulis saja. Contoh yang lain misalkan 7A ditambah 4A dikurangi 8A. Hasilnya berapa?
7A ditambah 4A 11A dikurangi 8A 11A. 7 bolpen ditambah 4 bolpen sama dengan 11 bolpen dikurangi 8 bolpen hasilnya 3 bolpen. Saya kira itu untuk anak-anakku sekalian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih Pak Sam akhiri. Salam buat keluarga kalian, buat ayah bunda kalian. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai negeri satu kandat jaya.